2020 bisa jadi tahun yang cukup banyak menjadi cerita kita di hari tua nanti. Mulai dari fenomena-fenomena kebakaran hutan, ancaman perang dunia, hingga adanya virus yang merubah banyak hal di dunia. Seperti salah satunya rencana yang sudah dipersiapkan matang-matang sebelumnya, entah tentang social life, pendidikan, atau bahkan karir. Kebayang gak sih kalian di beberapa tahun ke depan itu ada di mana dan ngapain? Kalian kebayang gak karir kalian itu kayak gimana? Atau cuman ngandelin warisan dari orang tua? Terus mereka yang sandwich generation harus gimana dong? Oh iya, kalian yang biasanya hanya rebahan di rumah sambil mainin HP setiap saat, dan sekarang kalian seakan-akan dituntut umur untuk nge-planning karir kalian di masa depan. Bicara soal karir, berarti bicara soal masa depan yang dimana kita akan berdiri. Tahu gak sih kalian, di beberapa tahun lagi bakal ada lonjakan angka usia produktif? Lah, apa hubungannya lonjakan usia produktif sama ngomongin karir? Harusnya kebayang dong. Dari situ pasti jutaan orang di usia produktif mereka berkarir. Ngelamar kerja, merintis usaha, semuanya bareng. Lah, terus kesempatan kita di mana? Emang bener sih, bonus demografi itu ada positifnya. Kayak salah satunya jadi banyak pasokan tenaga kerja berkualitas yang bakal memenuhi kebutuhan pasar kerja. Tapi, dari banyaknya pasokan tenaga kerja itu, pasti ada yang tersisihkan dong. Dan malah jadi banyak pengangguran. Yang mana itu menjadi salah satu dampak negatif juga kalau dipikir-pikir. Ya nggak sih? Nah, angka pengangguran bakal melonjak besar-besaran. Bahkan tugas manusia di era teknologi 4.0 ini bisa digantikan sama robot. Nah loh, niat hati nonton ini biar bisa dapat insight, tapi kok malah bikin cemas. Eits, tapi nggak usah takut dulu. Nah, kalian udah nonton videonya kan tadi, gimana? Makin cemas, makin takut? Kan bilang nggak usah takut. Kan? Jadi di sini tuh ada namanya konsep flow. Konsep ini dijelasin oleh salah satu tokoh yang bernama siapa tuh Csikszentmihalyi. Nah, Csikszentmihalyi itu yang kalian penasaran dari tadi itu foto siapa sih? Nah, itu dia fotonya Csikszentmihalyi. Jadi yang ngejelasinnya gimana? Jadi flow itu adalah keadaan di mana pengalaman subjektif individu itu benar-benar terlibat secara penuh. Jadi orang itu melakukan aktivitas itu udah deep down gitu, udah benar-benar mendalami hal itu dalam sebuah aktivitas tersebut. Ya. Jadi karena dia terlalu mendalam tentang satu hal yang mereka kerjain tersebut, itu dia tuh bisa sampai lupa diri dan lupa waktu gitu. Tapi lupa diri dan lupa waktunya bukan dalam konteks negatif ya. Terus belum muncul ya? Oke, coba kita lihat PPT berikutnya. Set. Nah, jadi flow itu gimana sih munculnya? Flow itu bisa dimunculkan ketika tantangan sama keterampilan kalian itu seimbang. Kalian pilih aja deh aktivitas yang sesuai minat kalian, ya kan? Dengan rasa ingin tahu kalian dan menyingkirkan gangguan di luar gitu, agar lingkungan kalian itu kondusif supaya flow itu terjadi. Contohnya kayak contoh cara menyeimbangkannya nih kayak gini. Saat ini nih, sekarang banget nih, kan kalian harus dituntut banget tuh. Challenge-nya ini ada nih udah, tantangannya ada nih, teknologi 4.0 kan. Berarti kalian dituntut buat bisa tahu tentang teknologi. Kalian dituntut buat belajar teknologi. Kalian asah tuh keterampilan kalian tentang teknologi tersebut. Akhirnya jadi seimbang deh. Bagaimana cara kalian mengasah? Sekarang kan udah mulai banyak media-media atau cara-cara di internet untuk mempelajari soal teknologi tersebut. Bisa lewat Google, kamu searching sendiri bagaimana caranya, bisa lewat YouTube untuk bisa melihat video dan visual seperti itu.
Atau mungkin kalian suka gitar nih kan. Nah, bisa tuh. Kalian suka gitar. Contoh kecil aja nih. Challenge-nya mungkin ya remeh-remeh aja, mungkin ada rektor kamu atau apa. Terus kalian dalami deh itu gitar. Mungkin belum ada challenge-nya, nggak apa-apa sih. Kalian coba aja deh keterampilan kalian asah dulu gitu. Kalian coba hal yang menarik menurut kalian itu apa, kalian kembangin deh. Terus kalian harus banget konsisten di bidang tersebut. Jangan sampai kalian kalian coba satu hal terus coba hal lain, tapi hal yang satu ini belum beres gitu. Benar. Kalian harus dalami itu. Jadi bagaimana caranya flow ini bisa berjalan dengan baik, itu ketika kamu udah menjelaskan tentang mendalami tentang keterampilan yang memang kamu sukai gitu. Ya bisa tadi ya, sama yang dikatakan Mas Ali tadi. Kalian cari deh di Google, di YouTube itu gimana sih main gitar tuh. Cari deh kunci-kuncinya gitu kan. Keren banget nih. Atau kalian cari deh harga-harga gitar. Seru banget tuh proses-proses kayak gitu itu yang seru. Proses-proses kalian mendalami harga-harga gitar mungkin ya kan, sepele banget ya kan. Terus kalian cari deh kunci-kunci gitar kayak gimana. Kalian lihat YouTube, kalian coba beli atau minimal pinjem deh gitar ya kan. Pinjem temen, kalian coba gejreng-gejreng dah itu. Jadi misalnya kalian kan suka gitar gitu kan, sesuai dengan tadi. Misalnya kalian suka gitar, jadi apapun tentang gitar itu kalian cari tahu. Kayak gitu. Jadi lama-kelamaan kalian pasti bakal paham gitar itu gimana dan sebagainya. Nah, gitu. Sampai kalian tuh ngerasa gak bisa hidup tanpa gitar ya kan? Luar biasa. Itu dia tadi kan. Saking dalamnya dalam itu. Deep down yang tadi bahasanya Mas Vigo ya. Oke. Nah, dari tadi apa tuh diagram? Kok ada worry, ada anxiety, ada flow, apa ya? Kalian tahu nggak flow di mana? Di pojok kanan atas tuh, lihat nggak? Artinya yang mana abilities-nya atau keterampilannya itu high. Jadi abilities itu high ya kan. Abilities high, challenge-nya high. Akhirnya ada namanya flow. Tapi jangan takut, walaupun challenge-nya nggak ada, ya itu tadi kalian belajar aja dulu. Setidaknya kalian udah ngerasa relax, kalian nggak ngerasa stres, kalian nggak ngerasa tuh pojok kiri atas tuh anxiety ngeri banget ya kan, challenge-nya tinggi, kalian nggak punya keterampilan apapun, ya sayang banget gitu kan. Mending kalian udah punya keterampilan walaupun tantangannya belum ada kan, karena untuk mempersiapkan hal tersebut seperti itu. Bagaimana supaya jangan cemas? Kayak gitu tadi, ketika keterampilan kamu sudah bisa geluti, sudah bisa dalami gitu, pasti kamu akan merasa percaya diri dalam hal itu. Misalkan nih, boleh aku kasih contoh deh satu. Nah, aku sukanya itu nyanyi gitu ya. Nah, ketika aku tidak tahu banyak tentang lagu, aku pasti akan cemas gitu. Nah, karena namanya penyanyi harus pasti tahu lagu gitu kan. Nah, makanya itu yang aku lakuin adalah banyak mempelajari soal lagu. Itu dia tadi. Dalami lagu itu. Benar, supaya aku tidak cemas dan akhirnya aku bisa percaya diri lagi ke depan. Cocok sekali. Ngomongin cemas nih ya kan. Ngomongin cemas. Ini ada salah satu kutipan nih dari filsuf. Namanya itu Seneca. Jadi dia itu filsuf Yunani. Alirannya itu stoicisme kalau kalian tahu. Pengen tahu, googling, coba deh. Kalian coba praktekin dah yang apa kita omongin tadi. Kalian belajari apapun itu, kayaknya keren tuh Seneca, stoicisme. Coba deh kalian googling ya kan. Dapat ilmu-ilmu kayak gitu lumayan kan. Dia bilang kayak gini, we suffer more often in imagination than in reality. Maksudnya apa tuh? Maksudnya dia pengen menyampaikan bahwasanya kalian tuh lebih sering menyiksa diri kalian sendiri pada pikiran kalian daripada apa yang terjadi pada keadaan aslinya gitu. Ya biasalah, namanya manusia, kita juga pasti pernah itu ngerasain ketika kepikiran sesuatu kok kita kayaknya merasa terpuruk banget gitu ya, tersiksa banget gitu dengan pikiran kita sendiri. Nah, daripada apa yang terjadi pada keadaan aslinya ya kan.
Kayak contohnya misalnya, besok UTS nih, aduh mumet banget, bla 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 bla. Padahal kan UTS-nya belum jalan, tapi kalian udah pusing sendiri. Nah, gitu kan. itu sering banget terjadi buat mahasiswa-mahasiswa. Malah kalian 2 kali tersiksanya. Balik lagi deh, ngomongin bonus demografi ya kan. Ya, Tadi udah beberapa kali dibahas kayak cemas atau flow, caranya gimana sih flow itu. Kalau balik lagi ke bonus demografi, terus disambungin yang tadi, ada hubungannya nggak sih sebenarnya gitu kan? ini ada. Itu maksudnya nanti di caranya menghadapi bonus demografi itu gimana sih? Gitu. Cara atau kiat-kiat kalau bisa kita ini tuh, ya kan? Gimana caranya? Gimana sih kiat-kiat yang harus kita lakuin untuk menghadapi bonus demografi tersebut, ya kan? Nah, yang pertama perbanyak literasi. Nah, nyambung lagi kan yang tadi kan udah sempat dibahas kan, banyak literasi. Kalian cari deh apapun yang kalian sukai, apapun informasi apapun deh, penting. Kepo udah, jadi orang kepo sekarang tuh penting ya kan. Jadi orang kepo, jadi orang yang pengen tahu, tapi jangan aib ya kan, informasi. Keponya terhadap informasi. Jadi kamu itu selalu berpikiran, ini tuh apa sih yang harus dikulik dari hal ini? Bener banget. Dari hal kecil itu bisa banyak yang dikulik gitu. Ya, berbanyak literasi, banyak bacaan dan mencari informasi dalam hal apapun. Literasi bukan hanya membaca ya. Jadi kamu bisa ngelihat video di YouTube. Sekarang lagi gemar banget tuh. Siapapun di dunia ini sekarang menggunakan platform YouTube buat mencari informasi, buat membagi informasi. Jadi semuanya dicari di YouTube bisa. Atau yang anak muda banget nih, TikTok nih. Wah, TikTok nggak cuma joget dong. Nggak cuma joget. Sekarang juga banyak informasi-informasi yang bisa digali dan bisa dicari di TikTok juga. Sebenarnya tiap platform itu banyak positifnya. Cuman gimana cara kalian buat menggunakan itu secara bijak. Ya. TikTok kalian ya nyarinya jangan cuma joget-joget aja, kalian cari yang informatif. Benar. Nah, kedua pelajari teknologi lebih lanjut. Paham nggak maksudnya? Kan udah dibilang tadi dibahas lagi ke tadi. Sekarang nih teknologi 4.0 nih, era-eranya 4.0 nih, kita kan dituntut banget nih, dituntut banget buat paham teknologi ya kan? Jelas. Nah, itu kalian dalami deh teknologi apapun deh, nggak cuman, apalagi kan sekarang kalian gampang banget dari HP udah bisa ngapa-ngapain. Itu contoh kecil aja. Gitu. Jadi pengetahuan teknologi itu juga penting untuk kalian ketahui dan kalian menjadi keterampilan baru juga buat kalian ke depannya. Keren kan? Jadi makin sambil belajar, kamu dapat keterampilan baru. Makanya banyak banget yang bisa kita pelajari dari teknologi tersebut. Dan ketika menjadi keterampilan, pasti kan itu kesiapan gitu kan. Mungkin challenge-nya belum ada, atau mungkin udah kelihatan nampak dikit-dikit challenge-nya ya kan. Tapi keterampilan kalian udah punya. Nah, itu sebagai persiapan kalian untuk menghadapi bonus demografi tersebut. Nah, itu juga bisa jadi salah satu nilai plus yang bisa kalian tunjukin juga nanti ketika kalian menghadapi bonus demografi tersebut. Ada perusahaan nih, nyari orang. Harus yang pintar gini, harus yang pintar gitu. Tapi kalian nggak punya keterampilan apa-apa. Gimana dong ya kan, nggak bisa apa-apa dong ya kan. Maka dari itu dari sekarang mulailah mencari keterampilan tersebut, khususnya di teknologi. Ketiga, melangkah lebih dulu. Nah, sesuai dengan apa yang aku katakan tadi gitu kan, mulailah melangkah terlebih dahulu. Ketika kamu sudah melangkah, kamu akan bisa belajar apa yang harus kamu perbaiki ke depannya. Ya kan? Makanya kalau kamu nggak memulai dulu gitu kan, nggak melangkah dulu, gimana caranya kamu tahu apa yang harus kamu lakuin ke depannya? Biar nggak kepikiran cuman di awang-awang doang gitu kan, cuman dipikir nanti kayak itu tadi. Nah, bisa memperoleh imagination. Ya, itu kalau cuma dipikir doang jadi capek. Makanya melangkah dulu ya, kamu mulai aja dulu tentang apa yang sudah kamu pikirin. Kamu misalnya aku udah pengen nih
mendalami satu kesukaanku, Nah, misalnya kayak bisa. aku tadi, aku ngerasa aku cemas dengan hal-hal yang dengan lagu misalnya, karena aku suka nyanyi tapi aku nggak tahu banyak lagu. Gimana caranya? Ya udah, aku coba deh, aku pelajarin pelan-pelan. Aku pelajarin Bisa. lagu-lagu. Akhirnya lama-kelamaan aku bisa tahu banyak lagu. Gitu. Sempat tadi. Nyambung nih sama yang nomor 3, berdiskusi sama diri sendiri. Kalau kalian udah bentuk goalnya, ya kan, kalian udah berjalan, udah gimana, terus kok merasa ya kok stuck kok di sini, nah itu introspeksi diri, apa yang kurang gitu kan. Kadang orang bilang aku udah usaha banget maksimal gitu. Kalau suatu hal yang belum tercapai berarti kamu belum usaha maksimal. Makanya itu tadi pentingnya berintrospeksi diri gitu ya terhadap apa yang mau kita lakuin ke depannya. Kita kan sudah pasti kepikiran tentang goals yang ingin kita capai Dari nomor 3 tadi. Nomor 3 tadi dalam langkah itu tadi. Nah, ketika kita sudah kepikiran goals itu, bagaimana caranya kita bisa mencapai itu gitu dengan langkah yang step by step kayak gitu. Makanya kita selama perjalanan itu untuk mencapai goals itu kita harus terus bisa berintrospeksi diri. Kalau di situ berdiskusi gitu, dengan diri sendiri. Jadi berbicara dengan hati. Ngobrol aja deh sama diri dengan hati aja. Kelihatannya kayak orang gila kan, masih RSJ atau gimana? Enggak gitu. Ya udah ngobrol apa ya? Aku sukanya apa ya? Itu salah satu bisa buat mulai juga loh. Aku sukanya apa sama gimana? Lanjut. Yang kelima tadi apa? Tadi sempat ada disinggung mulai aja dulu. Nah, terus kalau udah mulai aja dulu, mulainya dari mana ya kan? Bingung kan, mulai dari mana kan? Balik lagi nomor 4, berdiskusi sama diri sendiri. Kalian cari tahu apa yang kalian mau tuh, apa yang kalian sukai, apa yang udah dekat. Kamu semua setiap orang nih, aku kasih tahu ya, setiap orang itu punya privilege yang masing-masing. Nah, punya privilege, punya apa namanya, kelebihannya masing-masing. Punya apa sih namanya? Jadi punya aksesnya masing-masing. Kamu punya, contohnya punya motor ya kan, mungkin bisa aja itu jadi suatu hal yang kamu sukai, itu kan termasuk privilege. Motor yang kamu punya itu termasuk privilege gitu. Dan ketika kamu bingung mulai dari mana, itu tadi kamu bicara sama diri sendiri, aku sukanya apa gitu kan. Aku sekarang nih udah punya ini deh, aku kembangin deh. Nah, jadi apa yang bisa kamu kembangin itu yang kamu lakuin. Gitu ya. Salah satunya kayak gitu. Nomor 6 nih. Terakhir banget. Terakhir. Udah deh, kalian setelah ini mau ngapain setelah kalian, tapi pengennya kita kalian nggak usah cemas tentang hal apapun. Kalian coba dalami keterampilan kalian asah apa yang udah kalian miliki, boleh banget. Kalian perbanyak deh informasi. Terakhir ini cari alternatif dari suatu pekerjaan. Ya, contohnya kayak, anak psikologi besok jadi apa? Udah banyak banget anak psikologi di UMM. Berapa orang? Banyak banget. Satu angkatan lebih dari 300. Nah, bayangin tuh perusahaan di Indonesia kayak gimana? Di Malang aja deh kayak gimana? Kan nggak setiap tahun bisa rekrutmen terus kan gitu ya. Akhirnya mas dong, tapi nggak gitu juga, perbanyak literasi. Apa sih alternatif dari pekerjaan itu? Kalau misalnya dari jurusan psikologi, prospeknya kemana sih gitu? Nah, paling mentok-mentok di ARD gitu kan. Kalau yang ambil bio ya. Tapi kalian nggak tahu kan ada alternatif lain ya. Misalnya kalian jurusan psikologi, misalnya UX researcher. Pengen tahu apa? Coba deh searching lagi. Kalian apa namanya? Udah deh, itu aplikasiin apa yang kami omongin, apa yang kita omongin tadi. Udah kalian aplikasiin, kalian searching apa sih UX researcher? Bisa. Mungkin banyak dari apa yang kita jelasin tadi, masih banyak yang belum kalian tahu. Nah, coba aja kalian cari. Udah banyak keywordnya kan tadi, Seneca, filsuf apa tadi, stoicisme, terus literasi, teknologi 4.0, banyak banget gitu kan. Nah, belum paham, banyak literasi lagi. Karena di sini kami bukan ingin kalian paham,
podcast. Maksudnya karena di sini bukan tujuan kami untuk menjadikan kalian paham, tujuan kami supaya kalian membaca, Yap. supaya kalian mencari informasi lebih lanjut. Dan supaya kalian juga bisa yakin, supaya bisa percaya diri dalam menghadapi bonus demografi itu sendiri. Ya kan? Cari, baca, cari. Baca. Sekian dari kami, undur podcast. Oh, no.